Jadi sebelum agenda Pramusrembang dilaksanakan, Pramusrembang Kecamatan dilaksanakan, Bapeda akan membuka kembali akun Gesi atau akun Gampung guna melakukan revisi kegiatan yang dikembalikan. Jadi Bapeda akan membuka kembali akun Gampung untuk melakukan revisi kegiatan yang dikembalikan oleh mitra Bapeda dan diminta kepada semua camat untuk mengingatkan kecil dalam wilayahnya masing-masing agar bisa login, bisa masuk dan memeriksa akunnya, akun Gampung, untuk memastikan kegiatan yang dikembalikan oleh mitra Bapeda dan melakukan revisi. Jadi semua kegiatan yang dikembalikan ke Gampung itu sudah ada instruksinya. Ikuti instruksi-instruksi yang disampaikan oleh mitra Bapeda, diperbaiki kembali dan diteruskan kembali ke Bapeda. Jadwal revisi usulan atau jadwal akun Gampung akan dibuka hanya akan dibuka selama 2 kali 24 jam. Jadi akun Gampung akan dibuka selama 2 kali 24 jam terhitung mulai hari Kamis besok tanggal 18 Februari 2021 pukul 00.00. Jadi nanti malam akun Gampung akan dibuka kembali. Jadi para Bapak Ibu Camat dan Kasih PMG tolong dipastikan kepada Gampung-Gampung di dalam wilayahnya untuk memeriksa akun, untuk login ke akun Gampung dan mengecek kegiatan-kegiatan yang dikembalikan oleh mitra Bapeda untuk segera direvisi dan diteruskan kembali ke Bapeda. Dan akun Gampung akan ditutup kembali pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 pukul 23.59. Jadi akun Gampung akan ditutup pada hari Jumat 19 Februari 2021 pukul 23.59. Jadi Gampung-Gampung hanya punya waktu 2 hari, 2 kali 24 jam untuk merevisi kegiatan-kegiatan yang dikembalikan. Jadi tolong mulai hari ini diingatkan kembali kepada kecil bahwa mulai nanti malam mereka sudah bisa login, maksudnya mulai tengah malam nanti malam, mulai pukul 00 nanti malam, mereka sudah bisa login kembali ke akunnya, periksa kegiatan-kegiatan yang dikembalikan oleh mitra Bapeda untuk direvisi, segera lakukan revisi dan segera diteruskan kembali ke Bapeda karena akun cuma dibuka 2 hari. Berikutnya kami sampaikan jadwal konkret. Ini perlu diingat Bapak Ibu camat sekalian beserta Kasih PMG. Jadwal konkret terkait tahapan pelaksanaan Musrembang Kecamatan. Jadi ini adalah tahapannya sampai menuju Musrembang Kecamatan.
Itu yang pertama, seperti kami sampaikan tadi, yaitu revisi usulan Gampong yang dikembalikan oleh Mitra Bapeda, itu tanggal 18 sampai dengan 19 Februari 2021. Selanjutnya, verifikasi ulang Mitra Bapeda terhadap usulan Gampong yang telah direvisi, itu mulai tanggal 22 sampai dengan 23 Februari 2021. Jadi tim Bapeda akan memverifikasi kembali usulan-usulan yang direvisi oleh Gampong itu mulai tanggal 22 dan 23 Februari 2021. Selanjutnya, Pramusrembang Kecamatan. Pramusrembang Kecamatan yang meliputi pembahasan dan perumusan usulan prioritas kecamatan itu akan dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 27 Februari 2021. Jadi diharapkan kepada kecamatan harus melakukan pramusrembang itu pada tanggal 24 sampai dengan 27 Februari 2021. Sebagaimana telah kami sampaikan di atas, bahwa pada saat pramusrembang itu akan membahas semua usulan yang ada di sistem dan melakukan istilahnya perangkingan. Ya, perangkingan prioritas yang nantinya pada saat musrembang kecamatan, kalau misalnya tim kabupaten menyatakan bahwa 10 usulan yang diteruskan ke kabupaten, berarti urutan 1 sampai dengan 10 itu akan jadi berita acara musrembang kecamatan. Jadi perlu diingat, Bapak Ibu sekalian, pada saat pramusrembang itu membahas dan menetapkan usulan prioritas kecamatan untuk 2022 atau perangkingan usulan prioritas kecamatan untuk 2022 dan akan diputuskan nanti pada saat musrembang kecamatan berapa usulan yang boleh, maksudnya yang diterima untuk diteruskan ke kabupaten pada saat musrembang kecamatan. Ini akan kita bahas nanti setelah pembacaan ini, setelah penyampaian ini. Selanjutnya, musrembang kecamatan. Musrembang kecamatan dan verifikasi online hasil pramusrembang itu akan dilaksanakan mulai tanggal 1 sampai dengan 8 Maret 2021. Jadwal akan disusul kemudian. Jadi, sekali lagi kami ulang, musrembang kecamatan itu akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 8 Maret 2021. Selanjutnya, diingatkan kembali kepada seluruh camat, Bapak Ibu camat, untuk segera menyiapkan rencana kerja Renja Kecamatan dalam rangka percepatan proses penyusunan Lanwal RKPD tahun 2022. Jadi diingatkan kembali kepada Bapak Ibu camat untuk bisa segera menyusun rencana kerja Renja Kecamatan untuk tahun 2022
dalam rangka percepatan penyusunan Ranwal RKPD 2022. Cara penginputan Renja ke dalam SIPD akan kita sosialisasikan dalam acara FitCon selanjutnya. Jadi tolong Bapak Ibu camat sekalian untuk bisa segera menyiapkan dokumen rencana kerja kecamatan tahun 2022. Sehingga pada saat kita sosialisasikan cara penginputan Renja ke sistem, kecamatan semua sudah siap dengan Renjanya. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas mengenai penyusunan Renja atau mekanisme-mekanisme tentang penyusunan Renja, silakan Bapak Ibu sekalian konsultasi dengan tim Bapeda. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu hal-hal yang menjadi topik acara kita pada hari ini. Jadi mungkin sekali lagi kami ulang bahwa acara kita pada hari ini adalah sosialisasi verifikasi usulan Gampong oleh kecamatan. Jadi sebagaimana kami sampaikan tadi, tahapan-tahapannya yang harus dilakukan oleh kecamatan, mungkin kami ulang, yaitu yang pertama, camat harus menunjuk verifikator tingkat kecamatan, dan ini biasanya yang ditunjuk adalah Kasih PMG. Kemudian kecamatan verifikator yang ditunjuk itu akan menarik semua usulan yang masuk ke kecamatan atau yang diteruskan oleh mitra Bapeda ke kecamatan, membuat rekapan, istilahnya membuat daftar semua daftar usulan yang ada di sistem dan menyampaikannya ke camat. Pada saat pramusrembang kecamatan, semua usulan itu dibahas di tingkat kecamatan dan dilakukan perangkingan prioritas kecamatan untuk tahun 2022. Jadi pada saat pramusrembang, Bapak Ibu hanya melakukan perangkingan. Artinya apa? Bahwa dalam pramusrembang semua kecamatan itu sudah ada urutan. Yang nomor 1, nomor 2 sampai dengan sekian tergantung usulan yang masuk atau usulan yang diteruskan oleh mitra Bapeda ke kecamatan. Dan itu akan menjadi bahan untuk musrembang kecamatan. Jadi verifikator pada saat pramusrembang itu belum bekerja di sistem. Itu perlu kami ingatkan. Bahwa verifikator kecamatan atau tim kecamatan pada saat pramusrembang itu belum melakukan verifikasi by system. Jadi tidak dilakukan verifikasi ke sistem. Jadi semua usulan yang masuk itu hanya dibahas di forum secara manual. Yang dibahas di dalam pramusrembang adalah usulan yang masuk ke sistem, tapi dibahas secara manual untuk perangkingan. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pada saat mitra Bapeda melakukan verifikasi,
itu ada kegiatan. Yang pertama yang disetujui. Istilahnya kegiatan yang sudah memenuhi syarat itu akan disetujui. Itu akan masuk ke akun kecamatan atau akan masuk ke kecamatan, dan ada yang diteruskan ke forum langsung. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian akan melihat nanti ada kegiatan Gampung yang tidak ada di kecamatan. Itu kemungkinan kegiatan disetujui tapi langsung masuk ke forum SKPD. Selanjutnya, kegiatan yang ditolak. Jadi ada usulan Gampung yang masuk ke Bapeda itu ditolak. Alasan penolakan yang paling utama adalah bahwa kegiatan tersebut dianggap merupakan kewenangan Gampung. Itu akan otomatis ditolak oleh tim Bapeda. Artinya bahwa kegiatan yang hilang dan tidak diteruskan kemana-mana itu ditolak oleh tim Bapeda karena merupakan kewenangan Gampung. Yang kedua, spesifikasi kegiatan yang tidak jelas. Artinya apa yang diusulkan oleh Gampung itu tidak jelas spesifikasinya. Apa yang mau dibuat, apa yang mau dilakukan, apa yang mau ditindaklanjuti, dan apa output yang akan dihasilkan. Itu akan langsung ditolak oleh Mitra Bapeda pada saat verifikasi kemarin. Selanjutnya, alasan penolakan karena tidak ada nomenklatur. Pada saat verifikasi Mitra Bapeda, apabila kegiatan yang mungkin pada saat Bapak Ibu memilih usulan, itu adalah usulan yang ada di sistem, benar, itu ada di nomenklatur. Tapi pada saat Bapak Ibu menuliskan permasalahan, itu dianggap tidak ada sinkronisasi, artinya antara permasalahan dengan usulan yang dipilih itu tidak sesuai, maka itu dianggap tidak ada nomenklatur. Jadi itu akan otomatis ditolak. Dan ada beberapa hal-hal lain yang memang istilahnya membingungkan. Artinya pada saat tim Bapeda memverifikasi kegiatan yang Bapak Ibu yang diusulkan oleh Gampung itu secara spesifikasi teknis itu membingungkan, itu akan ditolak. Selanjutnya, proses verifikasi tim Bapeda itu dikembalikan. Jadi kegiatan yang dikembalikan itu yang akan direvisi oleh Gampung pada tanggal 18 sampai dengan 19 Februari, itu yang pertama, rata-rata pemilihan antara permasalahan dengan pemilihan usulan itu beda. Memang Bapak Ibu tidak, maksudnya pada saat Gampung menginput, mereka tidak tahu itu bakal masuk ke dinas apa atau bakal masuk ke OPD apa. Tapi pada saat salah memilih usulan, maka otomatis kegiatan itu akan lari ke OPD-nya masing-masing. Contohnya, pada saat yang dipermasalahkan yaitu jalan yang rusak, artinya pembangunan jalan atau rehabilitasi jalan, tapi pada saat pemilihan usulan yang terpilih adalah prasarana jalan, artinya pembangunan prasarana jalan, maka otomatis usulan itu akan lari ke perhubungan. Setahu kita, perhubungan tidak membuat jalan. Jadi itu permasalahan-permasalahan kegiatan dikembalikan ke Gampung untuk direvisi. Terus yang kegiatan yang direvisi adalah tidak jelas instruksinya. Artinya tetap misalnya contoh dibuat pembangunan jalan tapi tidak jelas apa yang mau dibuat.
Atau jalan apa yang mau dibuat? Atau lokasinya di mana? Atau spesifikasi yang yang diharapkan apa itu? Jadi itu kegiatan yang dikembalikan. Jadi nanti Bapak Ibu Camat dan Bapak Ibu Kasih PMG tolong diarahkan ke Gampung bahwa usulan yang dikembalikan itu dengan instruksi. Artinya ikuti instruksi yang disampaikan oleh Mitra Bapeda dalam merevisi kegiatan yang dikembalikan. Jadi pada saat nanti sistem dibuka tanggal 18 dan 19, itu usulan-usulan yang dikembalikan itu sudah ada instruksinya. Ikuti saja instruksi itu, maka kegiatan itu mungkin akan terperbaiki dengan sendirinya atau terevisi dengan sendirinya. Yang perlu Bapak Ibu ingatkan kepada Gampung bahwa pada saat pembukaan kembali akun tanggal 18 dan 19 dilarang keras menambah usulan. Jadi kami tidak menerima penambahan usulan. Jadi pada saat dibuka tanggal 18 dan 19 itu hanya merevisi usulan yang dikembalikan. Itu harus diingat. Untuk catatan bahwa pada tanggal 18 dan 19 itu hanya merevisi kegiatan yang dikembalikan. Apabila Gampung tersebut tidak ada kegiatan yang dikembalikan, maka tidak perlu melakukan apa-apa. Sekali lagi kami ulang, bahwa pada saat pembukaan kembali akun Gampung, itu hanya melakukan revisi kegiatan yang dikembalikan. Tidak menambah kegiatan baru, tidak memasukkan usulan baru. Jadi hanya merevisi kegiatan dan meneruskan kembali ke Bapeda. Kami tidak menerima atau kami akan menolak semua kegiatan yang di-input baru. Nanti kami akan sortir kembali pada saat verifikasi dan semua usulan yang di-input baru itu akan otomatis kami tolak. Tidak akan diverifikasi. Yang diverifikasi hanya kegiatan yang direvisi. Mungkin itu catatannya. Selanjutnya, langkah untuk menghadapi musrembang yang perlu diingat, sampai saat ini kami belum memutuskan berapa usulan yang yang dibolehkan untuk diteruskan ke kabupaten nantinya. Jadi itu akan kami sampaikan pada saat musrembang kecamatan. Jadi dalam pramusrembang, Bapak Ibu sekalian hanya merangkingkan. Jadi nanti pada saat musrembang kecamatan, pada saat kami menyampaikan bahwa hanya 10 kegiatan yang boleh diteruskan ke kabupaten. Jadi Bapak Ibu hanya memilih 1 sampai dengan 10. Atau pada saat musrembang kecamatan nanti, ada kegiatan yang sudah terdanai pada tahun 2021, otomatis Bapak Ibu hanya istilahnya mereject dari ranking. Dan nomor yang berikutnya akan naik ke atas. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi pada saat pramusrembang hanya merankingkan, dan pada saat diputuskan nanti di musrembang kecamatan berapa usulan yang akan diteruskan ke kabupaten, Bapak Ibu hanya bermain di nomor-nomor yang telah dirankingkan tersebut. Mungkin itu untuk sementara penjelasan umum tentang acara kita pada hari ini. Jadi ada hal-hal yang menyangkut tata cara pemutakhiran, akun struktural kecamatan atau penentuan atau mapping akun verifikator kecamatan,
atau isu-isu teknis lain yang ingin Bapak Ibu ketahui, maka untuk selanjutnya acara ini akan dipandu oleh tim SIPD Bapeda. Jadi mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan, dan untuk selanjutnya kami serahkan kepada Kabid P2EP Bapeda untuk melanjutkan acaranya. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertatap muka secara online dengan bapak-bapak, ibu-ibu dari kecamatan guna sosialisasi ataupun penjelasan singkat tentang tata cara yang harus Bapak Ibu lakukan di kecamatan terkait dengan usulan kampung yang telah kita lakukan penginputan dan telah Mitra Bapeda lakukan verifikasi beberapa hari yang lalu. Jadi pada kesempatan ini kami mewakili dari tim SIPD Bapeda akan menyampaikan beberapa beberapa bahan-bahan terkait teknis tata cara melakukan verifikasi online. Jadi sebelum Bapak Ibu melakukan verifikasi online itu, tentu seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Sekretaris Bapeda tadi, bahwa verifikasi online ini hanya dilakukan ketika selesai musrembang kecamatan. Jadi verifikasi online ini tidak dilakukan saat ini. Kalau Bapak Ibu lakukan saat ini, itu usulannya masih ada yang belum terlihat di akun Bapak Ibu karena masih ada yang dikembalikan. Jadi kapan Bapak Ibu kecamatan melihat usulan-usulan itu? Setelah masa verifikasi kembali oleh Bapeda. Jadi insya Allah kalau tidak ada halangan tanggal 23, 24 Bapeda melakukan verifikasi, 22 dan 23 Bapeda melakukan verifikasi, maka di tanggal 24 Bapak Ibu sudah bisa melihat usulan-usulan yang telah diverifikasi oleh Mitra Bapeda di akun Bapak Ibu. Nah, nanti bisa akun Kasih PMG maupun akun Pak Camat. Ya, akun Bapak Ibu Camat. Nah, selanjutnya nanti juga kami akan men-share langsung ke grup kecamatan berita acara yang Bapak Ibu harus isi. Sebenarnya pada dasarnya berita acara sama seperti tahun-tahun yang lalu, yang dilengkapi dengan lampiran prioritas kecamatan. Nanti kita share lagi, siapa tahu ada yang udah hilang atau apa. Nanti kita akan share lagi berita acara dalam grup kecamatan. Jadi tidak kita share pada hari yang berbahagia ini. Selanjutnya mungkin saya cuma mengulang kaji kembali bahwa rencana musrembang kecamatan di tanggal 1 sampai tanggal 8 dengan jadwal yang akan disampaikan kembali nanti melalui surat, itu didahului oleh pramusrembang. Nah, pada saat pramusrembang Bapak Ibu Kasih sebagai verifikator tidak melakukan verifikasi online. Jangan dulu diklik online, jangan dulu diklik teruskan yang akan kita ajarkan pada hari ini. Tetapi Bapak Ibu mengambil secara manual dari tampilan verifikasi yang ada, tampilan usulan-usulan yang ada di akun Bapak Ibu. Nah, usulan-usulan itu akan terlihat nanti khusus untuk kecamatan. Misalnya kalau Kecamatan Mutiara yang ada di akun Bapak Ibu adalah yang semua dari Kecamatan Mutiara. Nanti dari yang sudah ada di sistem inilah yang dipilih.
Karena berita acara yang Bapak Ibu akan kirimkan ke kami nanti akan dibawa ke dalam forum OPD adalah sesuai dengan sistem. Artinya kalau di berita acara misalnya Bapak Ibu di luar sistem, begitu diklik di sistem nggak ada. Jadi nanti mohon yang dipilih ataupun yang jadikan prioritas adalah yang di sistem. Karena ini karena nanti di kabupaten kita akan menggunakan sistem. Nah, walaupun di Musrenbang kecamatan kita belum secara 100% sistem, masih menggunakan manual baru sistem. Mungkin itu penegasan atau tambahan-tambahan yang telah disampaikan oleh Pak Sekretaris Bapeda tadi. Selanjutnya mungkin kepada tim IT mohon ditampilkan screenshot kita melakukan yaitu ya. Oke, sebelum kami sampaikan apa yang menjadi hal-hal yang terpampang di layar, Bapak Ibu Camat memastikan bahwa telah melakukan pemutakhiran akun. Kalau kecamatan, alhamdulillah sudah semua kami setting ulang kemarin semua kecamatan camat ya, akun Bapak Ibu Camat yang baru menjabat sudah aktif. Nah, sudah aktif sesuai dengan NIP-nya dan password yang biasa kami share, yang telah kami share. Dari akun camat ini mohon juga Bapak Ibu Camat ataupun pemegang akun camat melakukan pemutakhiran terhadap pejabat-pejabat yang baru. Pejabat-pejabat baru struktural eselon 3 Sekcam dan eselon 4 para Kasubag dan Kasih di kecamatan guna settingan akun ini akan berguna ketika Bapak Ibu nanti menginput renja kecamatan yang akan dibuka beberapa hari kemudian maupun menginput RKA. Menginput RKA, kalau menginput renja nanti menggunakan akun Sekcam, sedangkan menginput RKA pada saat PPAS nanti menggunakan akun Kasih. Jadi pemutakhiran akun mohon disegerakan bagi yang belum. Kalau ada kendala silahkan ditanyakan kepada kami by phone ataupun hadir ke Bapeda di ruang PEPD atau mungkin lebih Bapak Ibu kenal di ruang bidang khusus. Nah, jadi itu mungkin dari kami terkait dengan settingan user akun camat dan struktural di bawahnya. Baiklah Bapak Ibu, tidak saya perpanjang mukadimah lagi, langsung kepada penjelasan hari ini yaitu terkait dengan usulan kelurahan atau desa ke kabupaten kota. Kalau bahasa kita adalah usulan-usulan dari Gampung yang disampaikan ke kabupaten kota atau kabupaten melalui akun SIPD Kemendagri. Oke, lanjut Dek. Next. Ya. Lanjut. Ya. Tahapan-tahapan yang mungkin Bapak Ibu sudah mengerti, tapi perlu juga kami jelaskan bahwa tahapan pertama membuat kamus usulan. Kamus usulan ini kami buat, Bapeda yang membuat melalui akun TAPD Perencanaan. Ya, melalui akun TAPD Perencanaan dan sudah selesai. Yang kedua, jadwal juga sudah selesai. Yang ketiga, alur input juga sudah selesai. Yang keempat, tata cara input sudah pernah kita sosialisasikan dan penginputan sudah selesai. Jadi yang besok dibuka adalah revisi penginputan, jadi bukan penginputan ulang. Selanjutnya tahapan yang juga baru selesai kemarin adalah verifikasi mitra Bapeda. Karena tahap kelima ini verifikasi mitra Bapeda ada yang dikembalikan, maka kita balik kembali ke tahap 4, yaitu usulan penginputan usulan revisi. Nah, jadi tata cara penginputan usulan revisi sama dengan tata cara pengimpulan usulan kemarin, nanti bisa dipilih sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh mitra Bapeda. Nah, seperti yang disampaikan Pak Sekretaris kemarin, ada beberapa yang dikembalikan karena salah kamus usulan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu di kamus usulan itu banyak itemnya.
Jadi jangan dilihat contoh misalnya jalan, begitu diklik jalan ketemu langsung diklik, jangan, di bawahnya masih banyak. Masih ada rehab jalan, masih ada pembangunan jalan, begitu juga yang lainnya. Jadi jangan, kalau bahasa Acehnya, pe yang merumpok nu klik aju kan, le matang miu, masih banyak di bawah. Jadi itulah kenapa banyak yang dikembalikan gara-gara seperti itu. Ada yang, contoh, ada yang mau bikin irigasi di sawah, tapi dipilih irigasi tambak, itu beda. Beda dinasnya, beda dinasnya. Jadi mohon Bapak Ibu membaca kembali, nanti mengingatkan para kecil untuk membaca kembali rekomendasi yang diberikan oleh Mitra Bapeda dalam hal menginput kembali usulan Gampung. Selanjutnya setelah verifikasi Mitra Bapeda tahap kedua, yaitu tahap tanggal 23 dan 22 dan 23, maka akan masuk kepada musrembang, pra-musrembang dan musrembang kecamatan. Setelah musrembang kecamatan, baru dari verifikator kecamatan akan melakukan verifikasi, akan membubuhkan beberapa rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan dalam sistem. Nanti akan kita buka sama-sama. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu dari kecamatan meneruskan ke OPD, maka verifikasi OPD akan berlangsung di forum SKPK. Forum SKPK menyejamun takun forum des. Yang tapu biru, tapu hijau, tapi kali ini tidak ada lagi model hijau biru. Kita kali ini melalui sistem. Jadi kita nanti akan memanggil OPD yang Bapak Ibu teruskan, atau OPD yang ada usulan dari Gampung akan duduk di Bapeda, akan memverifikasi usulan Bapak Ibu apakah layak atau tidak layak diteruskan ke dalam RKPD atau ke dalam dokumen perencanaan atau ke dalam RKA kalau bahasanya. Selanjutnya terakhirnya baru verifikasi TAPD. Verifikasi TAPD ini akan melakukan verifikasi kembali usulan Bapak Ibu apakah uangnya tersedia atau tidak tersedia nanti di tahap terakhir di TAPD. Nah, setelah verifikasi TAPD inilah yang hasil yang masuk ke dalam DPA. Ke dalam dokumen perencanaan. Oke, next. Ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, inilah alurnya. Alurnya input usulan, verifikasi Mitra Bapeda dan verifikasi kecamatan, verifikasi OPD, verifikasi TAPD dan usulan disetujui atau masuk sub kegiatan pada OPD tujuan. Oke, next. Nah, tata cara verifikasi kecamatan. Ini kami ingatkan kembali, ini dilakukan setelah musrembang kecamatan berlangsung di daerah Bapak Ibu. Jadi bisa jadi kalau misal kecamatan A hari ini, ya hari ini bisa diverifikasi. Kalau kecamatan B besok, jadi besoknya diverifikasi. Bukan diverifikasi sebelum musrembang kecamatan. Oke, next. Nah, salah satu untuk memverifikasi ini adalah para ibu camat, para bapak ibu camat harus memberikan akses kepada Kasih PMG, khususnya Kasih PMG untuk memverifikasi usulan desa. Jadi untuk checklist bak akun Kasih PMG. Kita checklist di akun Kasih PMG sehingga Kasih PMG bisa ngeklik atau bisa mengklik sub, bisa mengisi verifikasi. Jadi kalau tidak diberikan akses, lemahnya tapi pupuk siapa hanjir, tapi diberikan akses dia masih bisa melakukan apa saja. Oke, next. Selanjutnya, sekarang sudah mulai dalam teknis ya, teknis. Bapak Ibu untuk masuk ke akun SIPD, silakan Bapak Ibu masuk melalui pdkap.sipd.kemendagri.go.id. Jadi Bapak Ibu nyo mencatat alamat ji karena baron na yang tanya-tanya bak kamu hanjit login nego rupa ji watego klik SIPD itu lain-lain. Kita yang ada akses kita buat adalah di alamat pdkap.sipd.kemendagri.go.id. Ingat alamat ji. Oke, kalian catat kan? Kalian catat begitu kita buka PDK SIPD Kemendagri Go ID,
maka akan muncul tampilan laginya. Tampilan seperti ini, pemerintah Kabupaten PD. Apabila tidak muncul logo pemerintah Kabupaten PD, maka mohon Bapak Ibu kembali melihat alamat browsernya. Bisa jadi salah Bapak Ibu salah Bapak Ibu mengerti. Pastikan bu itu biar logo ile. Maknanya hanya itu biar logo salah. Mengkaji teknologi hanjil login karena logo je salah. Bu itu biar logo tanya. Harus keluar dulu logo kita, logo Kabupaten PD. Nah, hari ini kami menggunakan akun Kecamatan Tita mungkin ini ya. Contoh Kecamatan Tita, akun Ibu Cut Maitriani, kami minta izin kepada Ibu Cut. Ini sebenarnya sudah presentasi sudah kami buat. Jadi kemarin kami menggunakan akun Ibu Cut dari Kecamatan Tita. Oke, next. Di username, oke kembali dulu karena tadi ada kelupaan saya. Di username itu isi dengan NIP camatnya. Ini main dengan akun camat ya. NIP camatnya, passwordnya seperti yang sudah pernah disampaikan. Jadi mungkin passwordnya sudah diganti, silahkan login dengan password yang Bapak Ibu punyai. Nah, jadi kadang sudah diganti atau masih dengan password lama. Oke, next. Setelah login akan muncul 3 buah rak piring atau 3 buah tumpukan ini seperti ini. Kita pilih di 2022. Kita klik di 2022. Maka akan muncul tampilan, silakan diklik, next. Muncul tampilan di 2022, akan muncul tampilan seperti layar seperti ini. Pastikan bahwa di pojok kanan itu nama camat Bapak Ibu di pojok kanan. Untuk sementara karena ini kita menggunakan akun camat itu, maka yang akan muncul adalah Cut Maitriani SSTP MN. Ya, jadi kalau nanti akan muncul nama camat Bapak Ibu. Oke ya. Nah, setelah muncul halaman ini, silahkan lihat di yang tanda panah hijau itu di garis 3 di samping perencanaan 2022. Silahkan diklik. Ya, silahkan diklik. Next. Silahkan diklik. Begitu diklik yang hijau akan muncul deretan menu di sampingnya. Deretan menu di sampingnya itu dipilih user, pilih SKPD. User, pilih SKPD, diklik. Nah, seperti yang tampilan di layar. Diklik. Next-nya, next. Ya. Begitu diklik akan muncul nama-nama pejabat struktural yang ada di di Bapak Ibu. Yang ada di Kecamatan Bapak Ibu. Di Kecamatan Bapak Ibu nama-nama pejabat struktural. Ya. Nama-nama pejabat struktural yang ada di Kecamatan Bapak Ibu. Selanjutnya arahkan kursor ke di ujung. Di paling ujung itu ada garis 3. Di paling ujung ini tulisan aktif, di ke tulisan aktif, di garis 3. Nah, ini tergantung Bapak Ibu mau memberikan verifikator kepada siapa. Kan? Kepada siapa. Jadi, saran kami berikan akses kepada kasih PMG, karena di sini kami tidak tahu yang mana kasih PMG. Jadi seperti contoh di layar itu seperti Pak Teku, Pak Ampun, yaitu Pak Sekcam. Kita sebagai contoh aja. Nanti kalau mungkin Bapak Ibu bisa melakukannya sendiri sesuai dengan kebutuhan di kecamatan masing-masing. Oke, diklik. Setelah diklik garis 3 itu akan muncul ya. Naik Fatur, ya. Naik. Ya. Naik lu. Ya. Sebentar ada kendala di sistem. Oke. Mundur lagi ya. Apabila diklik yang baris 3 di sampingnya, itu akan ada beberapa pilihan. Ada beberapa pilihan. Itu ada pilihan ubah user, mutakhirkan user,
reset password ataupun kunci user atau hapus user. Ini berlaku bila misalnya ada yang pejabat strukturalnya sudah tidak ada lagi di tempat Bapak, silakan hapus atau silakan kunci. Kalau misalnya pejabat struktural di bawah Bapak, Ibu Camat tidak bisa login lagi gara-gara salah password, ganto-ganto gerwaga, silakan reset password. Nah, kalau ubah user, ya. Di ubah user ini kita akan memberikan akses. Jadi klik ubah user. Klik ubah user, next dek, klik ubah user. Nah, begitu klik ubah user, begitu kita klik ubah user, maka akan muncul tampilan form user seperti yang di samping kanan. Nah, untuk verifikator kecamatan, mohon Bapak Ibu Camat, B2 jangan lupa conteng birukan di kata-kata verifikasi usulan aspirasi. Jadi tidak perlu semua itu untuk yang verifikasi. Input anggaran juga perlu Ibu conteng, karena nanti contoh kasih juga akan menginput anggaran, ataupun sekcam juga akan menginput anggaran. Nanti diklik, bagi yang lain diklik yang input anggaran, bagi kasih PMG diklik dua-dua. Diklik input anggaran juga, dia diklik verifikator usulan aspirasi masyarakat juga. Ya. Oke, next. Oke. Nah, begitu kita klik simpan, maka akan muncul kata-kata sukses. User berhasil disimpan. Maka settingan user untuk verifikasi atau verifikator kecamatan sudah selesai. Sudah selesai. Oke. Next dek. Selanjutnya kita akan memaparkan sedikit bagaimana akun kasih PMG ini melakukan verifikasi pada saat setelah selesai musrembang kecamatan nanti. Jadi matang nawate untuk belajar, mungkin bagi yang kasih PMG umi bingung tak, silakan nanti bisa berkomunikasi dengan kita. Ini akan dilakukan setelah musrembang kecamatan. Nah, nanti Bapak Ibu yang kurang mengerti bisa kita buka sesi tanya jawab ya. Next dek. Verifikasi kecamatan dilakukan oleh kasih PMG setelah musrembang kecamatan berlangsung. Oke, next. Pator next. Halo bang. Apa cara alian di demo? Halo. Oke, sebentar ada ini kesalahan teknis agak lambat. Oke, setelah di akun ceritanya tadi kita sudah men-setting akun verifikator kecamatan. Maka si verifikator kecamatan ini dalam artian kita kasih PMG pada saat selesai musrembang kecamatan akan melakukan login lagi dengan menggunakan akun kasih PMG di alamat pdkap.sipd.kemendagri.go.id pdkap.sipd.kemendagri.go.id. Ya. Diklik, jangan lupa diklik di sistem informasi pembangunan daerah. Karena klik di sistem informasi keuangan daerah yang golong penganggarannya manteng dalam tahapan awal renja, maka yang kita klik adalah sistem informasi pembangunan daerah. Oke, next. Nah, kemudian login dengan menggunakan NIP kasih PMG dengan password PDKAP. Nah, password ini bisa segera diganti oleh akun yang bersangkutan, oleh kasih yang bersangkutan. Silakan diganti password dengan yang mudah diingat. Nah, yang mudah diingat, silakan. Next deh. Nah, setelah masuk, sama seperti kita login dengan akun camat tadi, setelah kita masuk, maka kita pilih tahun 2022 karena yang akan kita verifikator adalah usulan kampung masyarakat untuk tahun 2022 nanti. Sedangkan 2021 kita tinggal menunggu kanun APBK yang belum keluar. Oke, setelah kita klik 2022, maka akan tampil layar seperti ini ya. Silakan klik next deh. Nah, akan tampil ini. Untuk menampilkan layar sebelah kiri itu caranya bagaimana? Di tulisan
perencanaan 2022 nanti ada pilihan di sampingnya adalah verifikasi usulan masyarakat. Ya. Verifikasi usulan masyarakat. Oke. Oke, sebentar. Oke, tahapan selanjutnya setelah Bapak Ibu tadi kasih PMG masuk akan muncul layar seperti ini. Akan muncul layar seperti ini. Maka yang diklik tulisan 3 di bawah penganggaran 2022, ini kebetulan ini karena contoh ya. Karena contoh Oke, karena contoh, silakan DA. Di layar nanti, ini karena contoh, mungkin di layar muncul tahun 2021, tapi nanti Bapak Ibu silakan diklik nanti akan muncul perencanaan 2022. Nah, kita pilih adalah verifikasi usulan. Di situ ada pokir 1, ada masyarakat. Kita pilih yang masyarakat, yang ada garis hijaunya. Nah, begitu kita pilih punya masyarakat, maka akan muncul layar seperti selanjutnya. Nek. Ya. Layarnya, Nek. Layar komputer. Beginilah tampilan nanti dashboard tampilan akun dari Kasih PMG. Tampilan dari akun Kasih PMG sebagai verifikator kecamatan yang akan melakukan verifikasi setelah musrembang kecamatan. Ya, silakan diklik yang ada garis merahnya, yang di depan ada garis merahnya, silakan diklik. Ada tulisan seperti pulpen, ya. Seperti pulpen silakan diklik untuk memberikan rekomendasi usulan. Sekali lagi kami ingatkan bahwa ini dilakukan setelah musrembang kecamatan. Jadi segala musrembang kecamatan, Bapak Ibu Kasih mengambil nama-nama program yang ada, nama-nama usulan masyarakat yang dalam tampilannya secara manual. Secara manual, ada kan di tempat ada show, ada pilihan show, nanti di show all kan. Di show all kan nanti akan muncul semua usulan yang berada di kecamatan Bapak Ibu. Nah, di kecamatan Bapak Ibu akan muncul di show all kan. Kalau ini show-nya 20 value, tapi nanti dipilih all. Show all dia akan muncul semua usulan. Nah, setelah muncul semua usulan, silakan ditarik, ngeblok menteng, ada masalah, ngeblok madung usulannya, ngemeba Excel. Ya. Jangan diklik monitor. Kalau di monitor dapat juga, cuma itu semua kabupaten punya. Jadi semua kecamatan lain, kumpul kecamatan lain yang perlu kecamatan Rawa teman-teman. Jadi di verifikasi kecamatan yang tulisan birunya, klik all akan muncul semua usulan di bawah Bapak Ibu di kecamatan. Silakan secara manual dulu diambil. Nah, secara manual dulu diambil. Setelah semua secara manual diambil, dilakukan pramusrembang kecamatan. Kengkali hendak ronu menentukan prioritas-prioritas. Setelah musrembang kecamatan, maka ronu tamanglom dalam akun ronu, ngeklik pensil di depan. Nah, silakan klik pensil. Nah, ini dilakukan sekali lagi setelah musrembang kecamatan. Jadi bentrik walihnya dilakukan aja, sedangkan kan proses belum berjalan. Oke, silakan naik. Nah, yang perlu Ibu Bapak kasih PMG isi hanya 4 saja. 4-nya yang perlu isi.
Hanya 4 saja, nanti begitu diklik itu akan muncul semacam folder ataupun semacam tampilan layar di sebelah kanan. Banyak tulisan di atas, tapi yang perlu Bapak isi hanya 4 saja. Yang pertama, pilih kelompok belanja transfer dan non-transfer. Kalau yang anggarannya di bawah 500, silakan pilih non-transfer. Tapi kalau belanjanya di atas 500, itu silakan pilih transfer. Transfer ini bermakna bisa jadi nanti kita akan memberikan atau meneruskan ke DAK, meneruskan ke APBN, atau meneruskan ke sumber-sumber dana lain yang dengan sumber dana yang cukup besar, atau dengan anggaran yang cukup besar, yang mensyaratkan anggaran cukup besar seperti OSUS, dia mintanya 500 ke atas. Selanjutnya, yang perlu Bapak Ibu input adalah uraian rekomendasi. Disinilah uraian rekomendasi ini nanti merupakan hasil kesepakatan musrembang. Misalnya, contoh disetujui untuk diteruskan karena ini merupakan prioritas pertama musrembang misalnya. Ini prioritas pertama musrembang karena jalan ini sudah sangat rusak dilalui oleh sekian ribu orang misalnya. Silakan nanti uraian rekomendasi ini dibuat sesuai dengan rekapan-rekapan Bapak Ibu dapatkan dalam pra musrembang dan musrembang kecamatan. Jadi uraian rekomendasi biar buka tirau jangan dibuat sendiri. Jadi diskusikan dengan forum pra musrembang sehingga rekomendasi yang Ibu tulis ini, rekomendasi yang Bapak tulis di sini adalah betul-betul rekomendasi dari kecamatan Bapak. Selanjutnya, input rekomendasi volume. Contoh misalnya jalan. Mungkin di Mitra Bapeda kemarin sudah dibuat juga rekomendasi, cuman Mitra Bapeda mungkin membuat cuma 1000 meter. Rupanya di lapangan itu ada 2000, silahkan nanti tulis kembali 2000, volumenya 2000, satuannya meter. Misalnya untuk jalan. Kalau untuk yang lain disesuaikan saja. Selanjutnya rekomendasi anggaran yang diajukan. Rekomendasi anggaran yang diajukan, silahkan Ibu taksir berapa kebutuhan anggaran untuk jalan ataupun untuk paket pekerjaan yang menjadi prioritas kita. Sehingga dari rekomendasi anggaran ini kita akan tahu kemana kita akan mengarahkan usulan Bapak Ibu. Tentu munyo anggaran ji perle raya-raya hat, tentu dengan sumber dana yang juga akan raya-raya payah tarekom. Jadi nanti coba nanti Bapak Ibu kasih PMG hanya mengisi 4 ini. Ini diisi setelah musrembang kecamatan. Oke. Next. Oke. Nah, setelah diisi, mesti contoh kali paso mandum, setelah diisi semua, nanti akan kembali seperti ini. Jangan lupa Ibu conteng di ada lingkaran merah itu, diklik di situ, diklik misalnya seperti yang Pak Sekretaris katakan tadi, bahwa misalnya ada 5 atau 6 usulan yang boleh diteruskan. Untuk siban keputusan ji Pak Musrembang, misalnya kabupaten menerima 10 usulan per kecamatan. Maka pilih yang usulan-usulan yang akan diteruskan setelah taklik madum, maka tinggal Bapak klik setujui ya. Teruskan. Prosesnya. Yang biru, yang hijau kan proses ya ubudnya. Silakan diproses. Yang diproses itu yang sudah diverifikasi, yang sudah ada dalam berita acara musrembang. Jadi itu aja yang diproses dan diverifikasi. Next. Jadi sekilas begitulah tata cara verifikator oleh kecamatan yang akan dilakukan setelah pra musrembang. Mungkin ada yang ingin tanyakan. Mungkin itu yang perlu ditanyakan. Nanti file presentasi akan kami share di grup ini ya. Tolong mungkin Bapak Ibu bisa mendownload, akan kami share langsung ya. Kami share langsung sekarang di bagian chatnya. Nah, di bagian chatnya akan kami share seperti apa yang kami presentasi tadi. Ya. Mungkin sekilas pemaparan dari kami. Ada yang ingin
didiskusikan. Mungkin kita buka sesi diskusi sekitar 15 menit. Kalau secara teknis misalnya ada kendala-kendala terkait user, silahkan ke Bapeda, silakan ke bidang kami, ke bidang PPID atau bidang khusus untuk kita lakukan penyetelan akun masing-masing pejabat struktural. Nah, slide presentasi sudah kami sertakan. Silakan Bapak Ibu download di bagian chat ya, diklik di chat itu ada sedang file presentasi sudah kami sampaikan, silakan di-download file presentasi tadi. Nah, mungkin bisa Bapak Ibu baca-baca, bisa Bapak Ibu lihat-lihat. Kalau ada kendala, kalau ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan berdasarkan file presentasi tadi sehingga pernyataan kita tidak mengambang. Mungkin dari sedikit, mungkin ini saja dari kami tim PEPD. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kami kembalikan kepada Pak Sekretaris Bapeda untuk paparan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kabid P2IP yang telah menyampaikan pembahasannya. Untuk selanjutnya silakan Bapak Ibu sekalian yang ada mau didiskusikan atau yang ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Mungkin yang ada di layar cukup menunjuk tangan atau bisa kirim pesan dari chat Fitcon. Mungkin Bapak Ibu dari kecamatan sudah bisa memahami semua yang disampaikan. Jadi sekali lagi kami ingatkan, bahwa usulan hanya boleh diverifikasi ke sistem. Ke sistem itu pada saat musrembang kecamatan nanti. Jadi sebagaimana telah dijelaskan tadi, untuk sementara, jadi pada saat setelah verifikasi mitra Bapeda terhadap kegiatan revisi, itu pada tanggal 22 sampai dengan 23, itu di tanggal 23 atau tanggal 23 lah, sudah bisa dicek di sistem di kecamatan, di SIPD-nya. Jadi kasih PMG bisa menarik semua usulan yang masuk, semua usulan yang telah diverifikasi. Jadi di copy ke Excel atau ke tabel, dan tabel itu yang akan dibahas di Pramusrembang Kecamatan. Jadi pada saat Pramusrembang Kecamatan, sekali lagi kami ingatkan, itu yang dibahas adalah usulan yang ada di sistem SIPD. Karena kalau dibahas usulan yang tidak ada di sistem, maka nanti tidak akan bisa diteruskan ke kabupaten. Jadi itu. Silakan Bapak Ibu sekalian, ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan? Kalau tunjuk tangannya nggak nampak, silakan di chat. Kami mau nanya gitu.
Mungkin kalau tidak ada, kami menganggap bahwa semua kecamatan sudah bisa memahami apa yang disampaikan. Jadi tolong mulai nanti malam, pokoknya besok pagi, diingatkan kepada semua kampung dalam wilayahnya untuk bisa mengecek sistem, mengecek istilahnya login ke akun masing-masing, untuk mengecek apakah ada kegiatan yang dikembalikan dan bisa segera diperbaiki. Kalau ada yang tidak jelas, silakan menghubungi Bapeda. Coba si Anmo. Silakan Bapak Ibu, itu sudah kami unmute. Kalau ada yang mau bertanya, silakan berbicara dulu. Biar kami tahu. Dari Simpang 3. Ya Bu, kasih PMG Simpang 3 mau nanya. Suaranya kurang jelas Bu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Ya, mau tanya tentang verifikasi kan ke Dari Simpang mana Bu? 3. Ya, halo. Ya, Simpang 3. Oke, silakan. Simpang 3 kemarin usulan cuma 4 kampung yang tidak sempat diinput. Apa ada termasuk di tanggal 18 ini atau enggak? Terima kasih. Itu aja Bu. Ya. Jadi untuk mengingatkan kembali bahwa pada saat penginputan fase pertama kemarin, itu yang diakomodir adalah yang masuk ke sistem pada saat sistem ditutup. Jadi setelah ditutup, berarti usulan tidak boleh diperbaharui lagi. Artinya, kalau ada kampung yang tidak menginput dalam waktu yang telah ditentukan kemarin, berarti usulan tidak boleh diinput lagi. Jadi untuk tanggal 18 dan 19 itu hanya merevisi. Revisi. Oke, mungkin itu Bu. Ya, terima kasih. Kecamatan Bate, silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Takutnya nanti ada kesalahan saat verifikasi. Apakah kita kerja di sistem memang saat musrembang atau setelah musrembang? Nanti kalau memang harus saat musrembang, yang kita kerja setelah musrembang, kerja di sistem saat musrembang atau setelah musrembang. Tadi kalau dalam penjelasan setelah musrembang. Ya. Kemudian yang kedua, kita buat perangkingan itu apakah memang untuk 10 usulan atau bisa lebih? Kemudian satu lagi, 10 usulan atau berapa yang memang harus kita tetapkan dalam perangkingan, apakah harus ada 3? Karena kita memang masih teringat yang dulu-dulu, karena ada bidang fisik, bidang ekonomi, juga ada bidang sosial budaya. Apa memang harus ketiganya? Katanya harus ada tiga bidang itu termasuk dalam beberapa usulan yang memang kita buat perangkingan.
misalnya 15 usulan atau 10 usulan, apakah harus ada 3 bidang di dalam kesemua usulan tersebut? Demikian. Oke, baik, terima kasih Bu. Mengenai kerja di sistem, maksudnya, istilahnya maksudnya setelah musrembang kecamatan, artinya setelah ada penjelasan dari tim musrembang, dari tim kabupaten pada saat musrembang kecamatan. Artinya pada saat musrembang kecamatan nanti, tim kabupaten akan memfasilitasi Bapak Ibu sekalian usulan-usulan yang telah dirankingkan itu, disampaikan nanti berapa yang boleh dilanjutkan ke kabupaten. Mungkin itu maksudnya setelah musrembang kecamatan itu, setelah adanya penjelasan dari tim kabupaten, gitu Bu. Jadi boleh dilakukan setelah acara musrembangnya pada hari yang sama atau besoknya, gitu. Jadi istilahnya setelah mendapatkan penjelasan dari tim kabupaten. Terus yang kedua, kalau pilihan usulan itu cara merankingkannya Bu, semua usulan yang telah direkap dari sistem itu dibuat urutannya. Bapak Ibu sekalian di kecamatan boleh membuat per bidang perangkingannya. Artinya Bapak Ibu boleh memisahkan dulu kegiatan itu per bidang, masing-masing bidang, dan merankingkan. Atau boleh juga merankingkan secara general. Karena di tingkat kami mungkin mengingat efektivitas dan efisiensi, karena selama ini usulan yang di bidang-bidang, terutama di bidang sosbud, itu kebanyakan yang diusulkan ke kami itu hanya sebatas melengkapi, istilahnya ngebesip syarat usulan. Jadi ini sedang kami kaji, sebaiknya bagaimana untuk usulan ke kabupaten. Artinya kami belum memutuskan per bidangnya bagaimana, per bidangnya berapa. Apakah nanti yang kita terima general, artinya bahwa usulan kecamatan yang kita terima misalnya 10 kegiatan prioritas. Boleh dicampur atau memang harus dipisahkan per bidang. Makanya nanti pada saat musrembang kabupaten kami akan menyampaikan itu. Jadi untuk sementara pada saat pramusrembang, Bapak Ibu boleh memisahkan per bidang, kemudian dirankingkan, atau boleh juga dirankingkan secara general. Artinya semua kegiatan yang masuk itu dibuat perangkingan secara umum. Ya. Jadi bagaimana baiknya di tingkat kecamatan prosesnya. Nanti pada saat musrembang kami akan menjelaskan. Ini Bu penjelasannya. Baik, Kecamatan apa? Indrajaya, mau nanya? Kecamatan. Kamu Miena yang berdokupi ke Lidah. Malah ya. Sebentar Bapak Ibu sekalian. Mute all aja tuh. Oke, Bapak dari Indrajaya mungkin di unmute dulu, Pak. Di unmute dulu, Pak. Oke, silakan, Pak. Silakan yang Bapak dari Pak Indrajaya, silakan kalau ingin bertanya. Suaranya kurang jelas, Pak. Suara Pak Husin ya, Pak? Kan. Suaranya kurang jelas, Pak. Kalau yang koneksi internetnya kurang stabil, boleh juga Bapak Ibu menulis di chat. Di chat di samping itu silahkan ditulis di chat.
klik chat silahkan tulis pertanyaan kalau memang koneksi internetnya tidak stabil. Nah, nanti kita akan jawab. Ya. Mudah-mudahan sebelum kita tutup tidak ada kendala-kendala yang akan Bapak hadapi saat pemutakhiran akun, saat pramusrembang, saat musrembang. Kami ulangi sekali lagi seperti informasi Pak Sekretaris barusan, bahwa Bapak Ibu kasih PMG ataupun yang lain yang ditunjuk oleh Bapak Ibu Camat mengambil usulan-usulan kampung secara manual dulu. Itu bisa caranya adalah begitu kita buka itu akan muncul. Silahkan diklik all, dipilih show all, itu silahkan di blok aja dan dipastekan ke Excel. Insya Allah bagus tampilannya. Tinggal Ibu nanti pilah-pilah secara bagusnya. Setelah pilah-pilah secara bikin kolom yang bagus. Nah, nanti silahkan dari yang sudah ditarik di Excel itu dibuat perangkingan melalui pramusrembang. Seperti yang biasa selama ini Ibu buat. Nah, boleh seperti yang saran dari Kecamatan Bate tadi dibuat per bidang, silahkan juga nggak masalah. Karena nanti secara sistem kita akan misalnya begini, di bidang fisik ada 4, di bidang sosbud ada 2, di bidang ekonomi misalnya ada 3, berarti ada 9 usulan misalnya nanti. Misalnya ketika pihak kami dari kabupaten menyatakan kami menerima 9 usulan, maka nanti teknisnya akan disampaikan pada musrembang kecamatan. Teknis prioritas ataupun pemilihan prioritas silahkan bagusnya di pihak Ibu bagaimana. Nah itu aja. Bagusnya teknisnya di pihak Ibu. Teknisnya di pihak Ibu nanti akan disampaikan berapa usulan yang diterima di sistem secara kabupaten pada saat tim dari Bapeda turun ke kecamatan Bapak Ibu. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silakan tunjuk tangan kalau memang masih mood, tunjuk tangan ataupun diketik di kolom chat. Silakan diketik di kolom chat, boleh juga, kita akan menjawab. Mungkin Pak Husin bisa tes suaranya, Pak. Tes. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Oke, silakan Pak Husin. Ini Pak, ini saya minta kan revisi akun kampung itu diperpanjang waktu bisa, kalau bisa itu. Itu aja mungkin Pak Husin ya. Jadi mengenai jadwal ini kita mencoba strict, artinya mencoba tepat waktu. Karena satu aja kita perpanjang, maka untuk kegiatan-kegiatan ke depannya kita masih panjang nih kegiatannya sampai nanti musrembang kabupaten. Jadi kalau satu jadwal aja kita perpanjang atau kita berubah, maka jadwal-jadwal ke depannya juga akan ikut berubah. Jadi itu mungkin sekedar mengingatkan bahwa tidak semua usulan itu dikembalikan. Paling hanya 1, 2, 3. Jadi yang diperbaiki hanya usulan yang dikembalikan. Dan usulan yang dikembalikan itu sudah dilengkapi dengan informasi yang benarnya. Artinya apa yang harus Bapak Ibu lakukan untuk merevisi, terus bagaimana sebaiknya atau seharusnya yang harus Bapak Ibu pilih, itu sudah diarahkan dari kegiatan yang dikembalikan itu. Jadi ikuti saja arahan dari kegiatan yang dikembalikan, insya Allah nggak akan ada masalah gitu, nggak akan lama ini urusannya. Mungkin itu Pak Husin. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang lain? Yang ingin bertanya boleh menulis di chat, misalnya Tito ingin bertanya ataupun Sakti ingin bertanya, silahkan. Nanti kalau moodnya nggak kebuka di tempat Bapak akan kita buka dari sini. Nah, mungkin ada waktu sekitar 5 menit lagi. Sebelum kita tutup, silahkan mungkin disampaikan kendala-kendala ataupun hal-hal yang ingin ditanyakan. Nah, misalnya setelah sosialisasi ini Ibu Bapak sudah melakukan penarikan, sudah melakukan pramusrembang atau sedang melakukan pemutakhiran akun, ada kendala, silakan berkomunikasi dengan kami di bidang PEPD. Nanti insya Allah akan kita bantu.
Ada yang masih mau bertanya Bapak Ibu sekalian atau yang mau didiskusikan? Jadi sekali lagi mungkin saya mengingatkan jadwalnya Pak ya. Jadi revisi usulan itu besok 18 dan 19 Februari. Ini perlu dicatat Bu ya. Revisi usulan 18 sampai dengan 19 sampai dengan pukul 23.59 di tanggal 19-nya. Kemudian verifikasi mitra Bapeda itu 22 sampai dengan 23. Artinya yang diverifikasi mitra Bapeda adalah hanya usulan yang direvisi. Artinya hanya usulan yang masuk dalam list revisi. Kalau ada usulan yang di luar list revisi, maka otomatis akan ditolak. Ya. Kemudian pramusrembang. Pramusrembang itu kami mengharapkan Bapak Ibu di kecamatan bisa melakukan pramusrembang, yaitu mulai tanggal 24 sampai dengan 27 Februari. Jadi kami berharap Bapak Ibu di kecamatan nanti dikomunikasikan dengan Bapak dan Ibu Camat. Jadi pramusrembang kami harapkan bisa dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 27 Februari. Dan acara musrembang kecamatan itu akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 8 Agustus. Nanti jadwal dan surat dan segala macamnya akan kami susul. Jadi mungkin itu jadwal yang harus sama-sama kita mengerti. Dan kami tetap komit insya Allah untuk tahapan-tahapan berikutnya sampai dengan musrembang kabupaten kita masih jalan, masih on the track, artinya masih jalan di jadwal yang telah kita tentukan itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah bisa mengerti semua atau tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan, mungkin acara FitCon ini bisa kita padai sampai di sini. Baik Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, karena tidak ada lagi yang bisa yang perlu kita diskusikan. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, kapanpun Bapak Ibu sekalian butuh penjelasan, butuh bimbingan menyangkut SIPD dan segala sesuatu yang menyangkut prosesnya, silakan langsung berkomunikasi dengan pihak kami Bapeda. Kami selalu siap membantu Bapak Ibu sekalian. Terus satu lagi perlu kami ingatkan, ini buat Bapak Ibu kasih PMG, karena saya yakin yang tinggal ini pasti Bapak Ibu kasih PMG dan Bapak Ibu Sekcam. Itu dokumen rencana kerja. Dokumen renja mohon segera disiapkan. Ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Jadi dokumen renja, ini maksudnya bukan matrik ya. Dokumen renja. Dokumen renja untuk 2022 renja kecamatan ini mohon segera dibuat dan disampaikan ke Bapeda. Karena kita sedang berpacu dengan waktu sehingga dokumen-dokumen berikutnya yaitu dokumen Ranwal RKPD dan dokumen RKPD nantinya bisa on the time. Ya. Jadi nanti kami dalam beberapa hari ini juga akan mensosialisasikan bagaimana proses input renja ke sistem. Ini lebih ke pihak kecamatannya. Jadi dalam waktu ke depan ini kami kemungkinan juga akan membuat FitCon lagi untuk proses penginputan renja 2022. Jadi kami berharap
pada saat proses sosialisasi penginputan renja, Bapak Ibu sudah selesai dengan dokumen renjanya. Artinya dokumen manualnya sudah jadi. Jadi tolong dikomunikasikan dengan Bapak Ibu Camat mengenai renja kecamatan. Ya. Jadi kami berharap renja kecamatan bisa diselesaikan dalam waktu dekat ini karena kami yakin tidak terlalu banyak perubahannya. Jadi hanya penyesuaian di anggaran atau di menu-menu pemutakhiran aja. Jadi sekali lagi kami ingatkan Bapak Ibu di kecamatan untuk bisa segera menyelesaikan dokumen renja kecamatan. Dan pada saat nanti kita fitcon untuk sosialisasi penginputan renja ke SIPD, renja itu sudah selesai. Mungkin itu. Baik. Bapak Ibu sekalian, berhubung tidak ada lagi yang bertanya dan kami menganggap bahwa Bapak Ibu sekalian sudah sedikit memahami apa yang kami sampaikan dan kami yakin Bapak Ibu sekalian juga nggak memahami semua. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, silakan menghubungi Bapeda. Kami selalu siap. Jadi jangan ragu, jangan segan untuk menghubungi Bapeda. Kami selalu siap membantu Bapak Ibu sekalian demi lancarnya proses, terutama proses yang berhubungan dengan SIPD. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah sabar mengikuti acara sosialisasi kita pada hari ini. Kami berharap apa yang kami sampaikan itu bisa memberi istilahnya pemahaman kepada Bapak Ibu sekalian, dan kami sangat berharap semoga tidak ada kendala dalam proses-proses yang akan kita lalui ini. Selanjutnya kami mohon maaf apabila dalam penyampaian, dalam istilahnya memberikan materi-materi pada hari ini ada kekurangan, ada kesilapan, kami mohon maaf. Dan akhirnya acara sosialisasi verifikasi usulan kampung oleh verifikator kecamatan pada hari ini kita akhiri, dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.